Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak, jumpa kembali dengan Ibu. Kali ini kita sudah berada di tema 6, subtema 1. Pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia dan kita akan membahas tentang sumber energi. Di akhir pembelajaran, Ibu berharap anak-anak dapat 1. Memahami arti energi dan sumber energi. Kedua, anak-anak dapat menyebutkan macam-macam sumber energi alam. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan manfaat sumber energi matahari bagi kehidupan. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menjelaskan manfaat sumber energi alam sebagai sumber energi buatan. Anak-anak pasti sudah tidak asing dengan kata energi. Kadang-kadang kita mendengar kata, "Aduh, aku lelah sekali, sepertinya tidak punya energi untuk bergerak." Ya, benar sekali anak-anak. Energi itu bisa diartikan sebagai daya atau kekuatan atau tenaga untuk menggerakkan atau untuk beraktivitas, untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, sumber energi adalah sesuatu atau benda yang menghasilkan energi. Dan kali ini kita akan bicara sumber energi yang datangnya dari alam atau yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi bukan buatan tapi ciptaan dari Tuhan. Yang pertama yang akan kita bicarakan adalah matahari. Anak-anak tahu bahwa matahari itu adalah benda langit yang memiliki cahayanya sendiri, ya, berbeda dengan bumi. Oleh karena itu, matahari ini memiliki panas, ya. Kemudian yang sampai ke bumi itu adalah cahayanya. Yang kedua adalah air. Anak-anak, air ini punya kekuatan, ya, punya energi. Anak-anak pernah melihat batu yang terus-menerus terkena tetesan air, batu itu bisa berlubang. Itu menunjukkan bahwa air memiliki energi, apalagi air itu bergerak. Ya, kalian pernah melihat banjir yang bisa menghanyutkan apa saja, bahkan rumah, kendaraan. Bahkan ketika tsunami, air bisa mengangkat kapal yang besar ke darat. Itu sebuah kekuatan dari air. Selanjutnya adalah angin. Ya, ini Ibu tunjukkan melalui gambar ini. Karena angin tidak dapat dilihat, maka anak-anak bisa melihat pohon-pohon ini. Pohon-pohon ini tertiup angin. Kira-kira anginnya sedang atau kencang? Ya, anginnya kencang. Anak-anak, angin itu adalah udara yang bergerak. Semakin besar gerakan udaranya, kita sebut sebagai angin kencang. Sehingga angin juga punya kekuatan. Kalau lebih kencang lagi, mungkin pohon-pohon itu akan tumbang. Itulah kekuatan dari angin. Selanjutnya, yang Ibu tunjukkan di sini adalah batu bara. Ya, batu bara ini berasal dari kayu-kayu atau tumbuhan yang mati dan umurnya sangat lama. Jadi tumbuhan yang tumbang kemudian membusuk di tanah lama-kelamaan akan menjadi batu bara dan itu waktunya cukup lama, ya. Selanjutnya adalah minyak bumi. Minyak bumi ini berasal dari fosil hewan. Fosil itu adalah tulang belulang hewan yang sudah mati. Dan untuk menjadi minyak bumi ini juga memerlukan waktu ratusan tahun, ya. Nah, sehingga batu bara dan minyak ini pasti memiliki batas, ya, memiliki batas. Tidak seperti sinar matahari, air, dan angin. Oke ya. Seperti Ibu sampaikan tadi bahwa sumber energi yang
terbesar atau terkuat itu adalah dari matahari, ya. Matahari itu anak-anak merupakan pusat dari kehidupan, ya. Matahari itu yang menggerakkan planet-planet di tata surya. Planet-planet dapat bergerak itu karena ada kekuatan atau gravitasi dari matahari, ya, daya tarik atau disebut gravitasi. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat di gambar ini bahwa bumi adalah satu-satunya yang berwarna berbeda dengan yang lain, menunjukkan bahwa bumi memiliki kehidupan. Kehidupan di bumi ini karena adanya energi dari matahari. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa matahari itu energi matahari sangat berguna untuk alam. Selain itu, matahari dan sinarnya, panasnya, itu juga sangat bermanfaat untuk manusia dan makhluk hidup yang lain, yaitu tumbuhan dan hewan. Mari kita bahas satu persatu ya. Ibu akan memulai manfaat matahari untuk alam semesta. Seperti yang Bu Hesi sampaikan tadi melalui gambar ini, bahwa matahari itu menjadi pusat tata surya. Benda-benda langit yang ada di sekitar matahari seperti komet, asteroid itu juga bergerak karena adanya gaya tarik matahari. Selanjutnya, matahari itu juga bermanfaat untuk menerangi bumi. Itu sudah pasti. Jadi bagian bumi yang menghadap matahari akan terang. Dari mana terangnya? Dari cahaya matahari. Sehingga bumi menjadi hangat. Ya. Dan cahaya matahari itu juga memberi kehidupan bagi makhluk hidup. Yang nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, matahari itu juga membantu proses siklus air. Bagaimana caranya? Ya, sinar matahari yang panas menguapkan air yang ada di permukaan bumi, lalu naik menjadi awan, dan awan itu kembali menjadi air. Ya, itu yang disebut dengan siklus air. Matahari juga membantu pembentukan materi bumi seperti batu bara, minyak bumi, dan material-material yang lain. Karena kalau tidak ada sinar matahari, anak-anak bisa bayangkan bumi kita akan membeku, tidak ada pergerakan, sehingga semua materi yang ada di bumi akan membeku, tidak bisa membusuk. Ya, maka proses batu bara, minyak bumi, kehidupan itu tidak ada. Oke, selanjutnya matahari itu juga sangat membantu menentukan iklim bumi dan waktu. Ya, itu yang seperti Bu Hesi sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Lalu apa sekarang manfaat matahari bagi manusia? Ya, yang kita bicarakan adalah energi matahari. Anak-anak, matahari itu memiliki cahaya dan panasnya yang sampai ke bumi. Manusia merasakan kalau tidak ada matahari, maka bumi ini akan membeku dan tidak ada kehidupan. Lalu manusia sangat memerlukan matahari untuk apa? Satu, untuk menghangatkan tubuh, terutama di udara dingin. Anak-anak tahu daerah-daerah kutub atau daerah-daerah dekat kutub yang cuacanya dingin, mereka perlu hangat sehingga pakaian mereka juga lebih tebal. Mereka sering membakar sesuatu karena mencari kehangatan, ya. Bersyukurlah kita yang tinggal banyak cahaya matahari. Yang kedua, anak-anak, tahukah anak-anak bahwa tulang kita itu akan kuat karena adanya sinar matahari. Sinar matahari ini membantu proses pembentukan vitamin D di dalam tubuh yang
baik untuk tulang kita. Vitamin D tidak dapat dihasilkan oleh tubuh kita, tidak ada di dalam makanan, sehingga sinar matahari lah yang membantu menguatkan tulang kita. Jadi anak-anak jangan khawatir, cahaya matahari pagi itu sangat baik untuk tubuh kita. Di samping itu, sinar matahari juga menyehatkan mental manusia. Berikutnya, manusia sangat terbantu oleh cahaya matahari dan panas matahari karena dapat mengeringkan benda-benda yang basah seperti pakaian, menjemur padi, menjemur ikan, kemudian menjemur hasil-hasil makanan yang dikeringkan atau diawetkan ya. Selanjutnya, sinar matahari juga membantu menghasilkan energi lain yang disebut energi listrik ya. Energi listrik ini biasanya disebut dengan pembangkit tenaga listrik. Nah, pembangkit tenaga listrik yang dari sinar matahari disebut pembangkit listrik tenaga surya atau yang disingkat dengan PLTS. Sinar matahari juga sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Ya, anak-anak bisa lihat di gambar ini. Ini adalah proses dari pembuatan makanan pada tumbuhan yang kita kenal dengan proses fotosintesis. Fotosintesis dapat terjadi atau pengolahan makanan di dalam tumbuhan dapat terjadi bila ada cahaya matahari. Ya, kalau tidak ada cahaya matahari, maka akan sulit bagi tumbuhan dapat hidup dengan baik. Anak-anak bisa melakukan percobaan, tumbuhan yang anak-anak tanam, coba anak-anak letakkan di dalam ruang yang tidak ada cahayanya. Maka anak-anak akan melihat dalam waktu beberapa hari tanaman itu akan membusuk dan berwarna kuning ya. Jadi penting sekali sinar matahari bagi tumbuhan. Selanjutnya, energi sinar matahari juga menjadi sumber nutrisi bagi tumbuhan, sehingga tumbuhan itu berwarna hijau ya. Jadi warna hijau tumbuhan yang kita sebut dengan klorofil itu juga hasil dari energi sinar matahari. Selanjutnya, sinar matahari menolong proses pertumbuhan tanaman secara keseluruhan sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh ya, bisa tumbuh. Oke. Karena adanya proses tadi kemudian membuat makanan dan menstabilkan keadaan tumbuhan sehingga dia tumbuh dengan baik. Berikutnya, sinar matahari dapat membantu pertumbuhan bunga dan daun pada tanaman. Makanya tumbuhannya itu dapat berbunga dan dapat tumbuh tinggi karena adanya cahaya matahari. Lalu bagaimana dengan hewan? Perlukah hewan cahaya matahari? Tentu saja. Hewan atau binatang sangat membutuhkan energi dari matahari. Seperti pada gambar ini, buaya ini butuh matahari untuk berjemur, selain mengeringkan kulit juga memproses makanannya. Ya. Jadi anak-anak hewan itu juga perlu menghangatkan tubuhnya untuk bertahan hidup, ya. Karena apabila cuacanya terlalu dingin, hewan-hewan juga tidak akan mampu bertahan, ya. Selanjutnya, sejumlah hewan atau binatang itu memanfaatkan panas matahari untuk membantu proses pencernaan makanan, sama seperti buaya ini, ya. Selanjutnya, membuat hewan bisa menjaga temperatur tubuh, hangatnya stabil, dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sama dengan manusia, hewan juga perlu memperkuat tulangnya dan membantu mengeringkan bulu-bulu hewan yang basah. Sinar matahari juga membantu hewan untuk penerangan ketika ia mencari mangsa.
Bayangkan kalau tidak ada cahaya matahari, hewan-hewan tidak akan bisa melihat mangsanya untuk mencari makan. Bahkan anak-anak, hewan yang hidupnya atau mencari makannya di malam hari, karena tidak ada penerangan, matanya itu akan dapat menangkap cahaya itu dari suhu tubuh mangsanya. Binatang-binatang malam seperti kelelawar, seperti possum atau apa ya bahasa Indonesianya possum itu, jadi mereka itu dapat mengenali mangsanya karena suhu tubuhnya, ya, yang hangat. Nah, itu karena apa? Salah satunya dari energi matahari. Ya, selanjutnya burung, ya, hewan-hewan yang terbang itu sangat membutuhkan sinar matahari sebagai penunjuk arah. Ya, dan yang terakhir, seperti Ibu sampaikan tadi, binatang malam itu mudah mencari mangsa karena suhu tubuh mangsanya, ya. Nah, sekarang kita akan membicarakan sumber energi dari air. Anak-anak, air itu memiliki energi, ya. Air yang diam itu memiliki energi potensial. Dan apabila airnya bergerak, maka energinya juga semakin besar. Seperti Bu Esi katakan, anak-anak kalau pernah melihat banjir yang besar bisa mendorong apa saja, kayu, rumah, bahkan mobil-mobil berat itu bisa terdorong oleh air. Kenapa? Karena air memiliki energi. Nah, anak-anak, energi air ini dimanfaatkan oleh manusia untuk membangkitkan tenaga listrik. Anak-anak tahu kan bahwa kehidupan manusia itu sangat membutuhkan listrik. Di kehidupan yang lebih maju, listrik itu sangat berperan besar. Bayangkan, dunia ini akan gelap di malam hari bila manusia tidak menemukan bagaimana cara membuat listrik. Nah, salah satunya energi yang dibutuhkan untuk membangkitkan listrik dari air. Gambar ini adalah gambar bendungan. Bendungan ini menampung air yang kemudian air itu, Ibu akan lihatkan prosesnya. Air itu dialirkan, ya, ke tempat yang sudah dibuat. Lalu kemudian air itu akan menggerakkan turbin. Turbin itu seperti baling-baling, ya. Nah, pergerakan turbin ini yang akan menyalakan generator. Nah, generator ini yang kemudian nantinya akan menghasilkan tenaga listrik yang kemudian dialirkan ke rumah-rumah, pabrik-pabrik, ya, dan semua tempat yang membutuhkan. Berikutnya anak-anak, air itu bisa diambil energinya dengan cara membuat kincir air. Anak-anak pasti pernah lihat. Di gambar ini kincir air. Kincir air ini punya dua fungsi. Kincir air bisa digunakan untuk memindahkan air dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi tanpa harus dibawa oleh manusia. Kemudian ada juga kincir air yang digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik. Jadi air ini ketika melewati kincir, maka dia pergerakannya akan lebih cepat sehingga energinya juga lebih banyak, ya anak-anak. Jadi sumber air atau energi air yang digunakan untuk pembangkit listrik itu biasanya disebut PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ya. Jadi kincir air ini punya beberapa fungsi, dapat memindahkan air dan juga dapat menjadi pembangkit tenaga listrik. Anak-anak, angin juga merupakan sumber energi, ya.
Seperti Bu Hesti perlihatkan gambar tadi, angin ini dapat terlihat di sini ya. Angin karena tidak kelihatan tapi bisa dirasakan karena di gambar Bu Hesti menunjukkannya lewat benda-benda. Semua pohon-pohon ini terkena angin yang keras. Nah, kekuatan angin ini kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Ya, bagaimana cara menangkap angin? Sama dengan air prosesnya. Jadi pergerakan angin tadi yang kemudian ditangkap dengan menggunakan kincir. Kalau air kincir air, kalau angin namanya kincir angin. Ketika kincir ini bergerak, kemudian kincir ini akan menangkap kekuatan yang di gambar ini salah satunya dipakai untuk menggerakkan pompa air. Pompa air tadi digerakkan untuk mengairi sawah sehingga tidak lagi menggunakan tenaga manusia karena terlalu berat. Selanjutnya, gambar berikutnya anak-anak bisa lihat di situ juga ada kincir angin. Kincir angin ini digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik ya. Ini gambarnya Pak Jokowi. Jadi pembangkit tenaga bukan tenaga angin ya anak-anak. Jadi energi angin yang digunakan untuk pembangkit listrik itu namanya bukan PLTA. Pembangkit listrik tenaga angin bukan. Kalau A itu air tadi. Kalau angin menjadi PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu sama artinya dengan angin. Nah, ini adalah PLTB yang ada di Sidrap, Sulawesi Selatan. Ya. Kemudian kincir angin tadi punya fungsi yaitu salah satunya memompa air untuk pengairan dan pembangkit tenaga listrik. Nah, anak-anak, sumber energi alam yang lain yang sudah Ibu sampaikan tadi adalah batu bara dan minyak bumi. Anak-anak pernah mendengar pembangkit listrik tenaga uap? Seperti di gambar ini. Ini adalah pembangkit listrik tenaga uap yang besar yang ada di Serang, Banten, di Pulau Jawa, ya. PLTU ini memasok listrik Jawa dan Bali ya. Nah, karena tenaga uap, anak-anak pasti tahu uap itu berasal dari air yang dipanaskan. Karena perlu pemanasan, airnya perlu pemanasan, maka perlu energi. Apakah energi matahari yang bisa memanaskan? Bisa, tetapi tidak cukup kuat untuk membangkitkan tenaga listrik. Sehingga digunakanlah sumber energi yang lain yaitu batu bara. Jadi PLTU ini menggunakan batu bara sebagai bahan bakar untuk memanaskan air sehingga menghasilkan uap bertekanan tinggi. Karena bertekanan tinggi akhirnya dapat membangkitkan tenaga listrik. Nah, ini pabrik-pabrik, banyak pabrik-pabrik di Indonesia yang juga menggunakan bahan bakar minyak bumi seperti solar, ya. Di pabrik-pabrik itu menggunakan solar. Solar adalah salah satu produk dari minyak bumi. Ada yang menggunakan gas. Itu juga salah satu energi bumi, energi yang berasal dari bumi, gas itu ya. Kemudian anak-anak ada lagi ya yang selalu menggunakan minyak bumi, bahan bakar minyak bumi, yaitu alat transportasi. Walaupun tidak semua, tapi hampir semua alat transportasi itu menggunakan bahan bakar minyak. Seperti contohnya pesawat. Pesawat ini menggunakan bahan bakar aftur namanya.
tapi itu juga dari minyak bumi. Betul. Selanjutnya ada kapal, ya. Kemudian kereta api. Tapi anak-anak, ada kereta api sekarang yang menggunakan listrik, ya. Sekarang banyak kereta api yang sudah mengurangi penggunaan minyak bumi, ya. Kalau kereta yang pakai listrik itu KRL namanya. Ciri-cirinya adalah di atasnya itu terdapat jaringan listrik yang disambungkan dengan keretanya, ya. Tapi kalau yang ini menggunakan bahan bakar minyak. Nah, mobil, kendaraan bermotor ini juga menggunakan minyak bumi, premium, bensin, pertalite, dan macam-macam. Ada yang menggunakan solar juga, ya. Itu. Ada masih becak motor, yaitu juga angkutan yang menggunakan BBM. Tapi yang tidak menggunakan BBM pasti ada seperti becak. Pakai energi apa? Energi manusia, ya. Nah, jadi sekarang anak-anak sudah mulai paham bagaimana bumi kita ini atau kehidupan kita ini sangat bergantung kepada energi. Oke, jadi anak-anak kita bisa simpulkan bahwa energi itu adalah daya atau kekuatan atau tenaga yang dapat digunakan untuk melakukan beberapa proses kegiatan. Yang kedua, sumber energi itu adalah semua benda yang menghasilkan energi. Lalu, sumber energi alam dapat dijadikan sebagai sumber tenaga listrik yang sangat membantu kehidupan manusia. Sudah mulai paham kan? Oke anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan Bu Hesti. Jangan lupa semangat belajar. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perubahan energi. Sampai jumpa, salam.